lebih enak karena ini masalah otak kiri. Kalau yang pertama lebih banyak otak kanan. Yang kedua dari buku saya, nanti yang pertama Anda bisa baca. Yang kedua saya akan bahas dari buku yang kedua, namanya Lead to Bless Company. Ini menarik sekali karena itu praktek. Bagaimana mempraktekkan Build to Bless Company? Ya, kita harus punya prinsip Lead to Bless Leader. Prinsip yang menyebabkan kita bisa berinteraksi dengan bawahan kita dengan cara-cara yang berbeda. Kembali, saya bukan konsultan, ya, saya bukan konsultan. Jadi yang saya tulis di sini adalah bagaimana kita praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan karena seperti yang katakan, saya tadi juga bersama-sama dengan Anda menghadapi masalah sehari-hari terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi ini lebih enak dipraktekkan karena ini langsung bisa kita praktekkan dengan anak buah di sekitar kita. Jadi nextnya mesti bahannya ini bahan udah lama-lama nih, bukan yang ini sebetulnya. Bahannya ini udah Pak Darwin make sure nih, itu Bless Leader ini bahannya udah zaman ya, dari itu Bless Leader. Ini saya bisa cerita lagi terus 2 slide lagi. Terus kesuwen-kesuwen 2 slide aja. Jadi kalau kesuwen nggak usah pakai slide nanti gitu. Kayak siaran di radio. Keluarga Allah. Siaran radio keluarga Allah nggak pakai slide. Tapi kalau ini agak susah karena ini ada supaya ada bayangan. Yep. Ya. Jadi ini diambil dari buku Lead to Bless Leader dan SEO Soulmate. Ya. Saya mulai dari buku ini. Konsepnya apa sih kita menjadi seorang leader? Konsepnya apa kita menjadi seorang pemimpin? Ya. Pemimpin itu sama aja dimanapun Anda, pemimpin perusahaan kecil, perusahaan sedang, perusahaan besar, memimpin organisasi profit, non-profit di gereja, sebetulnya konsepnya sama, cuman caranya kita melakukan karena beda-beda. Karena kalau perusahaan benar-benar ke arah profit, ke arah yang lain itu, tapi pola pikirnya yang sama. Ini adalah ini, ada 3. Sebagai seorang leader, kita pertama kali yang kita harus pahami dan kita harus benar-benar jaga, kita understand itu karakter. Yang kedua, talenta kita seperti apa? Yang ketiga, baru peran dan tanggung jawab kita itu kayak gimana. Jadi kita mesti tahu bagaimana kita menghadapi. Ya. Saya itu seperti apa dan menghadapi anak buah itu mesti seperti apa. Jadi kita harus understand 2 ini. Kalau saya nggak mengerti siapa saya nggak bisa mengerti bawahan saya seperti apa. Konflik itu terjadi bukan karena ada slack, karena masing-masing nggak menghayati dari orang yang sedang berdialog atau sedang berdiskusi atau orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Yang saya mulai pertama kali adalah ini. Saya senang dengan John Maxwell, buku-bukunya banyak, tapi salah satu quote yang menarik buat saya adalah ini. Talent is a gift, but character is a choice. Karakter ini adalah karakter bagaimana kita berinteraksi dengan bisnis, ya, bukan karakter DNA kita. Artinya apa? Bahwa yang kita perbuatan yang kita lakukan, ya, apa yang kita pikirkan di dalam bisnis, berinteraksi dengan orang di dalam bisnis, itu is our choice. Kita mau jadi seperti apa sih? Ya. Kita mau disiplin, kita mau jadi orang yang tepatan, kita mau jadi orang yang ini, semua yang kita mau itu kita bisa lakukan karena itu ada bisa dikembangkan. Tapi kalau misalnya ini orang yang pemalu jadi pemberani, bukan itu. Ini bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Tuh. Ada masalah?
Belum? Ya. Ya. Ini nggak jalan? Next. Ya, next. Ya, oke. Terus bagaimana? Saya mencoba merumuskan dari pengalaman saya berkarya. Ya, pengalaman saya berkarya di Astra, saya tahun ini 37 tahun. Tahun depan 38 tahun. Jadi banyak saya udah kerja, beberapa orang Anda belum lahir. Wajahnya masih segini. Saya udah 37 tahun. Jadi kalau ditanya Anda tahu umur saya baru umur 60. Tapi saya merasa masih so young begitu ya. Jadi karena berhadapan dengan digital, anak buah saya digital average 26 tahun. Jadi kalau saya ketemu dengan Astra Digital di kantor di Astra Digital, minimal itu apa? Jean, kita udah pakai jean, ya. Kalau kita pasti udah pakai yang skinny, berhubungan mereka pakai kaos, itu rasanya kerja enak banget gitu ya. Sama mereka berinteraksi jadi kita mudah. Nah, dari pengalaman itu saya merumuskan ada 7 karakter yang kita harus kembangkan di dalam bisnis supaya kita efektif sebagai seorang business leaders. 7 ini harus kita miliki dan titik tertentu waktu Anda berhadapan dengan orang kita bisa praktekin mana yang harus kita pakai di sini. Ya. Secara natural, secara umum mestinya kita ke arah ke sini. Tapi titik tertentu kita harus bisa melakukan yang seperti ini. Tapi kalau kita secara umum di dalam bisnis, inilah yang saya gambarkan. Ada pemimpin yang fokusnya terhadap SDM, itu fokusnya manusia itu sebagai sumber daya. Begitu kita nganggap anak buah kita, begitu kita nganggap bawahan kita, begitu kita menganggap karyawan kita sumber daya, maka kita akan melakukan kayak gini. Perlakuan kita terhadap sumber daya akan seperti ini. Kita nganggap dia penjajah, kita anggapnya penjajah. Nah, satu-satu kita akan masuk ke sini. Kalau kita perlakukan anak buah kita sebagai human, waktu kita berinteraksi dengan mereka, you are human, kita sama-sama human ciptaan Tuhan, bukan sumber daya manusia. Maka reaksi kita, cara kita berinteraksi, kita yang sebelah kanan ini. Jadi ini adalah satu bentuk kalau kita secara normal kita akan memimpin atau mengajak anak buah saya mengajak diri saya sendiri akan jalan pelan-pelan dari sini terus naik menjadi begini. Makin kita memperlakukan anak buah kita sebagai human, kita akan berbeda dibandingkan sebagai karyawan. Ini misalnya, ini adalah 7 prinsip dalam karakter ini. Kalau kita menganggap bawahan kita sebagai sumber daya manusia, selalu yang pertama di sini ada high dan low. Saya itu tinggian, kamu itu orang rendah. Saya itu stratanya berbeda dengan kalian. Begitu kita di dalam hubungan dengan anak buah berpikir, saya orang tinggian, saya different strata, saya adalah orang di atas kamu low. Begitu itu terjadi, maka sulit buat kita untuk menghargai pendapat mereka waktu diskusi kita bisa terbuka. Karena kita sudah pakai bucket, saya itu orang tinggian, kamu tuh orang rendahan low. Begitu begini communication breakdown, bukan karena tidak ada komunikasi, tapi memang karena kita nggak mau berkomunikasi karena udah ada strata. Begitu kita udah ada strata, saya strata tinggi dan kamu strata bawah, itu sudah nggak akan pernah bisa. Jadi akibatnya yang terjadi ya sudah siap komandan, udah jangan tanya, kita langsung action, lakukan ini, lakukan gini. Karena buat pemimpin yang pakai area ini tidak menganggap perlu diskusi, perlu input, perlu masukan dari anak buah. I know everything dan just lakukan. Kenapa? Mereka sumber daya, mereka tidak pantas berdialog dengan saya karena pasti tidak nyambung. Begitu kita punya pemikiran seperti ini, apapun hubungan kita, ya sudah selesai. Karena memang startnya begini. Ya. Yang kedua,
Ini lebih naik sedikit. Di dalam diskusi udah, oke, kita boleh berdiskusi. Tapi sudah mulai begitu ada masalah yang tidak kita lakukan. Ingat ya, I am the boss. Setiap kali diskusi sama anak buah, setiap kali kita melakukan segala macam, kita pakai baju pangkat kita. Begitu selalu kita pakai baju pangkat kita, pakai baju otoritas kita, pakai baju authority kita all the time. Kita adalah orang yang punya power. Hantar kita power, gunain power di mana-mana. Anak buah bisa diskusi, tapi dia udah tahu, kan yang mutusin bapak. Jadi begitu ada segini, dia akan terbatas melakukan segala macam karena dia tahu bapaknya itu dikit-dikit udah bagi. Paling bahaya kalau ini orang yang punya orang yang jadi pimpinan di kantor biasa pakai power, biasa pakai jaket kehormatan, pakai jaket kekuasaan, dan dia waktu di rumah tidak lepas. Inilah yang problem yang tadi saya bilang, kenapa family itu tidak bisa harmonis. Kenapa orang bisa jadi pemimpin di perusahaan bagus, tapi di rumah tidak bisa pimpin? Karena dia lupa, suami atau istri yang punya power dan waktu di rumah nggak buka jaketnya bosnya itu menjadi biasa. Begitu datang biasa dilayani di kantor semua, istrinya lupa ngani, kenapa nggak begini, anaknya gini. Jadi orang yang terlalu pakai begini di kantor, bos istrinya diperlakukan sebagai bawahan. Terlambat makan nggak enak, marah, apa nggak marah, anak-anak begitu terlambat, tahu lagi gini, semua kumpul. I am the boss of this family. Langsung breakdown karena mereka tidak akan dekat sama Anda, karena kalau dekat sama Anda, mereka itu jadi. Kenapa kok anak sama orang tua sering kali breakdown? Karena banyak orang tua yang jadi bos di kantor lupa copot bajunya, tinggal serumah, kadang-kadang malah tidur sekamar, tapi dia ada hubungan relationship sama bapaknya, sama mamanya. Kenapa? Saya tidak menganggap papa mama saya sebagai papa mama, sebagai teman, tapi he is my boss. Jangan bantah ya kalau papa mama, itu yang nggak bisa. Sama, jadi semua apa kita berlakukan anak buah sama. Begitu kita mau apa-apa pakai begini, dia sudah ngumpul. Yang ketiga adalah udah mulai lebih nggak bos, nggak strata. Saya majikan, kamu buruh. Saya bos, nggak majikan, saya bos. Tapi yang ketiga yang sudah lumayan, tapi menyebabkan diskusi, menyebabkan hubungan juga tidak semanis, adalah setiap kali ada masalah, ada diskusi, ada, karena selalu di kantor itu kan ada agree to disagree. Kantor nggak mungkin semua sing the same song, betul nggak? Kalau Anda sering sing the same song, artinya udah nggak akan debate. Makanya waktu saya memimpin Astra Digital, senang dengan anak-anak, itu begitu meeting, saya udah lepas, don't call me boss. Kalau kita sama, kita bisa debat. Walaupun mereka baru umur 24, saya 60. Yuk kita debat, yuk naik blockchain. Kenapa gini, Pak gini? Kenapa begini? Kita bisa debat. Saya buka pengetahuan saya harus belajar banyak. Apalagi mereka yang lulusan S2, S3 di luar negeri, yang yuk kita debat. Kenapa kita masuk blockchain? Blockchainnya mesti gimana? Begitu kita lepas gitu, diskusinya akan menarik. Karena mereka akan berani. Belum tentu atasan itu semua tahu yang detail kan. Kalau atasan menganggap dia tahu semua, dia bukan atasan. Nah, tapi tidak tertentu. Begitu ada bilang, enggak, I am okay, you are not okay. Begitu di dalam diskusi apa, saya punya prinsip yang paling benar itu saya. Engkau tidak okay, masuk yang ketiga nggak bisa. Nah, ini tuh struggle. Kita selalu struggle di sini adalah orang-orang yang sudah punya power. Orang-orang yang sudah punya authority, biasanya kalau enggak hati-hati dia kena di sini. Karena dimanapun dia pengen dilayani seperti yang dia comfortable. Makanya ada istilahnya post power syndrome. Orang yang sudah pensiun jadi aneh-aneh,
orang yang sudah punya jabatan, wah makanya kerebutan jabatan, begitu kelorot jabatan akan jadi aneh, segala macam. Kenapa? Karena power itu benar-benar buat banyak orang ya itu menguntungkan. Makanya kalau Tuhan bilang bahwa different sekali seorang leader ada seorang yang melayani. Seorang leader itu di rumah dari seorang yang punya power menggunakan di sini, Tuhan masuk yang ke sini. Ini adalah prinsip sangat-sangat berbeda. Yang di tengah-tengah itu adalah Yohanes 15. Aku seorang petani. Petani itu mikirnya hanya bagaimana tanamannya berhasil. Dia fokus dari tengah. Petani yang sukses tidak fokus kepada dirinya. Aku capek, masa panas-panas begini saya kesini? Enggak, dia fokusnya, waduh, ini harus dikasih air, harus ini. Dia akan fokus kepada tanamannya. Kalau tanamannya bagus, dia bagus. Tidak ada petani yang begitu, nanti aja deh, saya mau layan-layan dulu. Alam nungguin saya, tidak ada petani yang begitu. Petani saya melawan diri saya sendiri, melawan comfortability saya, karena alam nggak bisa dilawan. Makanya petani sukses, orang yang petani datang sendiri segala macam. Nah, kalau kita melihat anak buah kita ini, kita sebagai petani dan anak buah kita ini yang perlu dikembangkan. Saya fokus kepada anak buah saya. Kamu saya kembangin nih, karena kamu saya lihat begini. Saya fokus kepada mereka. Pengembangannya apa? Kenapa kok saya breakfast? Setiap tahun saya 6 atau 7 orang yang baru 4-5 tahun kerja di Astra, yang potensinya tinggi dari sekian banyak. Lihat, karena saya mesti bina ini. Jangan sampai dia nanti jadi bos, jadi lain. Kamu saya ajarin ya, yuk kita ngobrol, jadi begini. Saya mau mendidik mereka, bukan hanya soal kompetensi diajarin secara teknikal, tapi sharing experience dari life. Supaya kita tahu, kenapa? Orang itu kalau tidak dikembangkan, itu akan kembangannya pelan-pelan. Saya as a believer, petani saya harus pupuk dia, saya harus sirami dia untuk menjadikan seorang leader yang di atas harus ngasih kesempatan, harus pupuk, harus berani ngasih. Kalau kurang bagus dipotongin, kamu nggak begini. Kalau kita tidak care kepada bawahan kita seperti itu, nggak pernah jadi orang. Jadi siapa yang nyiapin pengganti saya? Saya harus nyiapin pengganti saya. Saya mesti siapin dari dulu. Dan saya harus nyiapin pengganti saya. Makanya umur dari sekitar 25, 26, 6 tahun kerja atau 4 tahun, saya udah mau pilih nih. Ini orang ini. Ini dari awal 4-5 tahun bagus. Bakat jadi direktur. Yang ini bisa jadi direktur. Yang ini cocoknya jadi istrinya direktur. Ini cocoknya jadi istrinya yang punya. Istrinya yang punya jadi lain. Udah kamu cari aja istrinya yang punya. Karena kalau direktur kamu nggak bisa. Karena orang dikit marah, nangis. Nah itu biasanya begitu kan. Kalau terlalu pintar, orang ini pintar Pak Hari. Ini kurang pintar, yang punya sudah jalan gitu. Jadi harus tahu kita semua. Kenapa? Kalau kita di sini nggak pilih orang bagus ya, orang kita kacau. Jadi kita mulai ini cocoknya di marketing. Contohnya, saya evaluasi orang-orang itu dari apa yang begitu kita put my hand, ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini, dan kita kembangin jadi. Gak ada orang bilang cemplungin siapa yang berhasil, survival of the fittest. Itu cara kuno. Saya didik kok. Kamu harus dididik ya untuk ngusulin sesuatu untuk jadi startup. Caranya diajarin ini loh, bikin ide itu seperti ini. Tapi nanti kita lihat diajarin cara bikin ide aja. Orang yang emang bakatnya bisa jadi pemimpin, muncul gitu. Tapi kalau orang bakatnya nggak pemimpin, jadi cuma follower bagus, ya ngikut-ngikut. Jadi dengan cara-cara petani kita lihat, kita bisa pilih anak buah kita from the beginning itu seperti apa. Dan ini perlu investasi dari kita. Ya, setelah lewat ini, baru berikutnya kita akan masuk. Pakai Mazmur 23 adalah gembala. Saya ajak jalan. Kalau petani saya gini, kalau gembala, yuk kamu ikut ya. Bahasa Jawanya menarik sekali, nyantri. Jadi saya selalu punya orang orang yang harus belajar dari kita dimanapun supaya kan tahu dari gembala caranya. Dari yang muda-muda saya punya 2 orang sekarang yang attach to saya, namanya Eli sama Ina. Setiap kali saya meeting dia dengerin aja. 2 orang, top lulusannya mesti cum laude supaya ngerti. Dia kalau saya meeting dimanapun dia nyiapin meeting. Setelah meeting
kesimpulannya apa, dia nanti meeting berikutnya dia ingetin dan dia learn bagaimana cara meeting. Ini tadi loh. Kenapa Pak gitu? Kenapa tadi saya marahin? Kenapa tadi saya, kamu tahu nggak? Iya Pak, ini kamu nggak bisa belajar di MBA. Karena pengalaman itu. Nah, sebagai gembala kita masih terasa begitu selesai ada meeting, jebret. Kamu tahu nggak kenapa tadi kita begini? Dan saya lihat efektif sekali. Begitu meeting debat, agree to disagree dan jadi begini, kita bahas. Tahu nggak kenapa saya tadi komen begini? Kenapa kamu komen begini? Nah ini yang seringkali orang malas. Ini yang seringkali leader itu malas. Karena leader yang fokus kepada hasil, hanya mikirin hasil for company. Tapi kalau yang leader fokus kepada orang, itu membahas, ada gini, kamu dapat insight apa? Kita lihat kayak gini, kenapa enggak? Lihat kayak gini, kenapa enggak? Nah ini butuh waktu. Tapi begitu kita biasain, fokus kepada orang, untuk mengerti, orang itu majunya dengan cepat. Ini nggak bisa dengan cara yang lain. Kemudian kalau kita bilang, bagaimana servant leadership? Setelah ini naik lagi menjadi pelayan. Bagaimana kita bisa melayani mereka? Contoh yang paling gampang. Bagaimana kita bisa bersama-sama? Nggak selalu harus kita menjadi nomor satu. Kamu yang maju. Kamu makanya dalam buku saya pas ulang tahun 60 saya bikin buku untuk saya, Life Without Applause. Coba kita seperti itu anak buah kita yang maju ya. Semua dibikin maju. Ada kesempatan, kamu yang maju ya. Kamu yang maju ya. Karena kamu strukturnya banyak ya. Jadi kalau yang muda-muda pas ada presentasi yang agak sulit, misalkan wah kita ada private, kamu yang maju ya. Kamu yang presentation. Kita didik mereka untuk belajar presentation, untuk kamu coba proyek ini. Waktu dia kita kasih kesempatan. To my surprise, setiap orang yang dikasih kesempatan terus dari atasannya untuk do something yang mestinya atasannya bikin, dia majunya cepat. Tapi kalau dia tidak pernah dikasih kesempatan, cuma nyiapin buat atasan yang terus bikin sesuatu, nggak majunya nggak cepat. Jadi memang semua harus punya. Baru parenting, kalau udah parenting udah luar biasa. Bagaimana kita menganggap karyawan kita, bagaimana kita menganggap bawahan kita, bagaimana menjawab anak buah kita sebagai anak kita yang kita take care one by one. Sekarang gimana sih? Setiap kita itu ada ini, kita nggak bisa. Karena ini menghadapi ini semua. Menghadapi ini semua, kita tidak bisa mempraktekkan seperti yang saya bilang tadi di belakang ada pertanyaan. Pak Paulus, apakah kita semua karyawan harus dihadapin di sini? Enggak. Karena karyawan kita nanti kalau Anda belajar 8 kali di Bless session, kita harus tahu karyawan kita seperti apa. Ada situational leadership. Gak bisa setiap karyawan kita kembangkan semua begini. You will be there. Saya punya yang karyawan golongan sarjana baru masuk mungkin 2.000, 3.000. Saya pilih siapa? Kalau semua saya kembangin nggak bisa. Ada dipilah, oh ini bisa jadi apa, ini jadi apa. Saya akan put my energy untuk orang-orang yang bisa jadi gantiin saya. Jadi saya put my energy di sini. Gak mungkin. Dan saya kalau wawancara dulu, masih ada waktu, sekarang nggak bisa. Seluruh manajemen training harus ketemu sama saya. Nggak ada orang yang bisa menggantiin, kenapa? Saya tahu yang saya mengganti saya itu seperti apa. Jadi semua HRD nggak saya kasih. Kamu boleh terakhir gini. Saya pengen lihat di antara ini siapa yang bisa gantiin saya nanti potensi. Sehingga begitu gantiin saya, oh ini ada kemarin 7 orang, kamu saya kembangin ya. Masih muda loh kamu, 25 tahun. Coba kamu lakukan proyek-proyek begini. Karena saya tahu dia potensi. Tapi tidak semua orang bisa begini. Karena kalau semua orang Anda perlakukan begini, Anda nggak mungkin, karena ada masalah. Ada yang 5 kali talenta 5, kembangkanlah yang talentanya 5. Yang talentanya 3, kembangkanlah kalimat 3. Yang 1, kembangkanlah yang 1. Tapi ada beberapa prinsip. Pertanyaan, Pak, saya bisa pakai gaya penjajah nggak Pak? Saya pakai begini, iya. Saya pakai ini di kantor. Dan di kantor sudah saya kasih kerangka-kerangka. Once Anda melakukan fraud di tempat saya, no excuse, tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan. Saya pakai ini dan everybody knows. Once lakukan itu, no. Jadi buat mereka tahu, jangan waktu melakukan begini Anda minta saya pengampunan, karena udah jelas ya. Anda kalau performa jelek,
karena memang Anda nggak bisa perform, saya akan kembangin, saya cari. Tapi kalau Anda karakter Anda jelek, ini saya akan cari. Ya, jadi ini yang harus kita pikir di mana kita lakukan. Ini adalah kita bisa melatih. Semua bisa dilatih. Bagaimana atasan menghargai bawahannya nggak sebagai sumber daya, sebagai karyawan, sebagai human, sumber daya sebagai manusia. Seperti tadi, kalau kamu menghargai bawahanmu sebagai manusia, orang yang punya kesel, orang yang nggak suka di sini, satu, meeting sebagai atasan jangan telat. Kamu atasan jangan suka telat. Karena bawahan itu nunggu. Jadi kalau saya meeting nggak telat, bawahan itu nggak merasa di discount. Nah, prinsip-prinsip itu harus tahu. Biasanya malah kebalik. Atasan tuh kalau nggak telat nanti dianggap tidak bos. Pasal menunjukkan atasan begini. Jadi dengan saya disiplin, anak buah saya akan disiplin. Bagaimana saya menghargai anak buah saya? Nggak telat. Kalau acara apa, banyak yang kita lakukan. Yuk menghargai dia sebagai manusia kayak gimana sih? Jangan meeting adain jam 4:30 kalau nggak kepepet. Jarang sekali saya meeting sekali. Mau tahu pulangnya jam 4:30 kok. Jangan ngadain meeting Sabtu Minggu. Jangan. Artinya apa? Kamu lakukan sebagai human kok. Kenapa ya? Pulang ya. Malam pulang di rumah. Waktu saya pakai baju kamu tuh perlu di rumah. Anak kamu sakit. Ada anak buah saya bagus sekali. Sekarang bawa presir dari Astra Property. Suatu saat dia datang. Anaknya sakit di rumah sakit. Dia datang ke kantor. Loh ngapain kamu datang? Ya Pak, ini banyak kerjaan. Enggak, kamu pulang dan nggak boleh masuk sebelum anak kamu keluar dari rumah sakit. Waktu saya mulai praktek begitu, kembali sebagai human, dia langsung praktek ke anak buahnya jadi lain. Begitu ada sekretaris yang lain, waduh, Pak gini. Dia akan act differently karena dia diperlakukan oleh atasannya. Waktu saya punya masalah, saya bukan anak buah, saya human, saya anak. Take care of your son. Jadi begitu sekretarisnya sakit begini, balas saja gini. Mau anak sakit kok gini, ya kamu mau karier loh. Kalau saya nggak masuk gara-gara anak kamu sakit atau bapak kamu sakit, jangan kamu pilih. Begitu kamu begitu, bawahan bisa tahu, oh dia hanya mau kerjaan saya. Begitu anak saya sakit begini, papa saya sakit, wah ngeri. Akhirnya dia melakukan yang lain. Ini adalah semua pilihan, tapi tidak semua dilakukan begitu. Kalau kita mau, boleh ya, siapa yang sakit bolos. Ada orang yang malas, segera dikit-dikit sakit anaknya. Kamu bilang sakit pilek aja, lapor Pak, anak saya nggak masuk apa, pilek. Tahu nggak? Kalau enggak kan ada anak buah yang memang kalau dikasih hati ngerokok. Nah makanya harus tahu. Jadi itulah sulitnya dari leaders, karena Anda tidak bisa gebiar-uyah. Kalau Anda gebiar-uyah, susah, karena manajemen bukan popularity contest. Manajemen adalah strict. Nah, bagaimana kita mempraktekkan ini di dalam anti-situation management? Itulah art yang nggak bisa. Tapi orang bisa tahu, orang itu akan menilai kita, orang itu membaca kita, orang itu nge-brand kita. Saya akan terbuka, Anda bisa kenal orang anak buah saya di sini, ada track, ada Astrografia. Kamu bisa cek, saya nggak bisa bilang ngomong di sini seperti apa. Pak Prasto gimana sih di kantor? Kalau ada kenal orang Astra, Anda bisa cek semua. Dan saya nggak bisa bilang, wah kalau ngajar bagus, alah ngomong doang. How I treat my director, how I treat begini, itu terbuka. Itu sebabnya kita harus sadar, action kita itu nggak bisa bohong. Sehari-hari kita berhadapan dengan mereka. Ya waktu nggak konsentrasi terhadap human ini. Itu adalah karakter. Kita bisa kembangkan. Makanya saya bilang, saya nggak percaya orang bales, bolosan, orang malesan, orang nggak disiplin, orang nggak teratur, semua bisa diatur, semua bisa dikonvert. Orang yang sembarangan bisa jadi bagus, asal engkau mau, asal engkau bersedia. Karakter nggak care, Pak, saya nggak romantis, bisa nggak jadi romantis? Bisa, kalau engkau mau. Pak, saya tuh orangnya nggak dekat sama orang, nggak intim. Makanya paling bahaya itu kalimat tuh, saya tuh antara intim sama gini, saya tuh nggak intim. Jadi kalau saya nggak intim, sebenarnya saya dari lahirnya nggak intim. Karena saya bukan orang intim, jadi saya kalau gini, you have to understand me, karena saya bukan orang intim. Itu adalah mempanis dirimu sendiri. Karena sebetulnya semua orang bisa belajar. Tapi caranya orang yang memang kekuatannya dengan human relation akan lebih dapat nilai 9.
Tapi bukan berarti orang yang tidak human nggak dapat 9. Mungkin 7 aja kan boleh kan? Kayak contoh saya dan semua anak buah saya, kamu mesti care anak buah kamu. Contohnya sederhana apa? Ulang tahun. Sekarang kamu bisa pakai sistem kok. Pak Paulus kok bisa hafal semua ulang tahun yang kalian karena gimana? Saya nggak hafal. Tapi saya kan punya Outlook. Saya punya handphone buat apa? Setiap pagi handphone yang ulang tahun muncul. Tinggal kamu mau nggak? Kalau pakai otak semua ya pasti lupa lah. Anak buah saya banyak, teman saya banyak, siapa yang mau gitu? Pasti lupa, nggak mungkin. Dia pakai handphone. Terus kamu gimana kalau handphone? Ucapin begitu datang, ucapin ulang tahun dulu. Kau ulang tahun. Kamu gimana Pak? Saya kan orang nggak bisa ngomong. Ya nyontoh lah, ambil Google gitu. How to say birthday. Orang kalau mau niat, Pak saya tuh nggak pintar nulis. Dia tanya dong sama Om Google. Gimana sih saya mengucapkan ulang tahun? Kalau orang nggak mau, kan udahlah memang orangnya begini kok. Ya terus gimana? Ya HBD, WYATB. Ya. Saya paling kecil loh dikirim begitu. Kenapa? Karena itu artinya nggak ada personal relationship. Ulang tahun aja atasan, bawahan ulang tahun kan seneng kalau diselamatin atasan loh. Dia tuh mengharapkan loh diselamatin atasan. Kenapa? Kalau diselamatkan itu sesuatu yang lain. Kamu coba, kalau cuma HBD ya, terus lupa. Begitu udah meeting lupa, oh tadi kamu ulang tahun ya, dia tuh menyakitkan. Saya udah berkali begini, saya kok nggak dianggap ya Pak Paulus itu. Padahal kita udah kenal. Begitu terakhir, oh kamu ulang tahun ya selamat ya. Begitu itu malah menyakitkan. Kenapa dia tahu Pak Paulus nggak concern kok? Dia concern mengenai performance saya, nggak concern mengenai mindset. Itu sebabnya saya hati-hati. In the morning sebelum ini saya hafalin kita ulang tahun dan saya kirim. Kalau nggak tahu Pak, saya nggak bisa ngomong. Papa kalau ngasih ulang tahun kok panjang. Kamu lihat Google loh. Kalau emang ini tarik pujangga loh. Bisa. Kalau orang mau kan bisa kan. Tinggal cut and paste tuh. Tiap tahun berubah. Dan waktu kamu kirimin, pokoknya kalau orang ngirim dari kamu, wah pasti bacanya panjang. Dia tahu. Kenapa kok kamu Natal tahun dulu semua bisa pintar bahasa Inggris tuh? Kalau Natal tahun dulu tiba-tiba wish you Christmas dan segala macam, wah tiba-tiba orang Inggrisnya luar biasa. Tanya untuk kan? Nah, kenapa nggak ulang tahun begitu? Saya ajarin mereka, coba, kamu coba dikirim ulang tahun yang panjang. Kalau saya personal kan, saya penulis, saya wartawan panjang. Oh ini saya bikin 2-3, orang ini cocoknya gini, personal gini. Kalau bisa terus begitu dia, nah itu saya telepon. Begitu saya telepon, apalagi yang wedding anniversary ya. Nanti malam saya doa ya, pas di perjalanan, yuk kita doa yuk. Istrimu udah ada belum? Ada, yuk kita doa yuk. Begitu kita doa, selalu ucapan ulang tahun saya disimpan oleh banyak orang menjadi satu-satunya yang dia tidak hapus. Yang dihapus itu yang HBD dan BIA. Baik. Orang yang sama saya banyak, Pak Paulus, saya sama, misalkan saya lupa karena saya keluar negeri. Waduh, akhirnya dapat dari saya agak siang gitu. Pak, di only ucapan yang saya tunggu-tunggu sama istri saya adalah ucapan Bapak. Begitu ucapan bagus berapa kali, pas kalau saya kenal dan saya digerakin Tuhan, I'm a flow man gitu ya. Tidak semua saya telepon. Saya telepon kenapa ya? Iya Pak, kenapa Bapak telepon? Saya pengen telepon aja. Kamu ulang tahun Pak Kamin, ada Pak? Iya Pak, ada masalah. Begitu dia ngomong gitu, yuk kita doa ya. Ya sudah. Karena kadang-kadang di kantor kita nggak bisa ngomong begitu. Nggak kenal sama istri. Begitu suatu saat saya pindah di Astra Infrastructure dari UT, udah biasa ulang tahun. Nanti siang saya mau makan sama kamu ya, ajak istrimu ulang tahun. Kami baru pertama kali, dia nggak tahu. To my surprise, saya santai, dia datang, wah pakai bacaan. Saya jadi saltung dong. Istri dipanggil sama bos besar, belum pernah selama hidup makan siang di Setiabudi Building, dia pakai pakaian yang benar-benar kayak pesta. Wah saya jadi, Bu, ya tapi belum pernah Pak diajak. Hanya makan berdua, saya ngobrolin karena pilihan. Kembali, saya nggak mungkin melakukan ini ke semua orang. Semua harus dipilih. Karena saya harus kembangin orang yang saya pilih. Nggak mungkin dong. Kalau saya teleponin semua ya kerjaan saya jadi cuma nelpon. Call center aja kan gitu. Call center aja kan. Yang saya gitu. Datang ngobrol, pas ngobrol sama makan siang, begitu selesai. Aduh, lain ya personal approach. Lain yang begitu. Kau bisa rasain ya? Kalau saya suruh apa saja,
Dia mati-matian kenapa? Karena orang bisa dilatih. Begitu gini, karena kamu lakukan apa? Tulis. Kalau nggak bisa, nyontoh Google. Tapi jangan HBD WYAD. Kedua, saya bilang, jangan ngucapin ulang tahun di grup. Saya juga nggak suka. Makanya saya tidak pernah respon yang ulang tahun saya di grup. Orang yang mengucapkan di grup itu niru orang lain yang pertama, yang care yang pertama. Selamat ulang tahun. Terus baru selamat ulang tahun ya Pak Polos. Alah mereka biasa. Dia tahu my personal account kok. Jadi jangan nggak usah sebagai sahabat. Orang yang kayak gini saya lewati. Dan saya tidak mau digituin juga. Itu sebabnya saya tidak pernah mau ucapan di grup. Begitu ulang tahun saya lupa. Saya personal kenapa? I'm your friend. Dari waktu saya punya personal touch. Jadi ini bisa dilatih nggak? Bisa. Mau nggak? Apakah perlu orang romantis? Enggak. Tinggal kamu mau concern nggak? Pagi itu setengah jam ada orang best place. Karena dia bilang, ini di KBC juga. Saya nggak ada ucapan KBC, saya nggak mau. Dia kalau ucapin saya di KBC saya nggak care. Karena dia tahu saya enggak, tapi dia tidak menganggap saya sebagai teman. Buat saya finish. Buat apa saya take my time? Lihatin happy birthday kayak gitu, no. Karena my prinsip adalah personal is one-on-one relationship. Gak bisa dilatih nggak? Bisa. Nah kembali saya bilang tadi, karakter itu is a choice. Anda bisa latih kalau Anda mau. Tapi kalau Anda nggak mau, ya sudah. Ya udah. Tapi nanti Anda kena akibatnya. Anda tidak punya personal relationship dengan orang anak buah, nggak punya dengan apa karena Anda tidak take. Ya, kalau saya kumpul sama anak saya di kantor, wah mesti nunggu. Kalau ulang tahun saya undang, kenapa mau? Karena saya personal. Ya, akhirnya harus spend your time and spend your money. Nasi ulang tahun, apa namanya kue atau begini, mereka tahu. Berapa sih biayanya? Nggak mahal, relatif tuh ya. Nggak mahal. Saya waktu bilang, Pak, terima kasih Pak. Ini loh sampai ada orang, saya tuh nggak pernah ngajak istri saya mau kawinan. Tapi waktu yang kawin ya anaknya Pak Paulus, istri saya, dia bilang, saya mau pergi. Dan dia nggak pernah lakukan. Waktu itu Pak sampai terharu, dia Pak Paulus, saya mau pergi. Karena saya mau kenal siapa Pak Paulus yang setiap kali ngirimin kita berdingan anniversary. Begitu kemarin dia bilang, sampai begitu nih Pak, ini loh Pak istri saya yang pengen kenalan Bapak. Saya anak buah saya, Pak, anaknya umur berapa? Puluhan. Saya pengen kenalan sama Om Paulus, boleh nggak Pak? Loh kenapa? Ulang tahun perkawinan, mama kirim anak. Mamanya cik di Astra, saya kirimin. Yang lain kan nggak ngirimin. Cuman saya yang ngirimin ulang tahun perkawinan. Biasanya kan birthday. Dan birthday dia tahu, kenapa dikirim? Bank, ya karena posisi. Jadi kalau ulang tahun saya, banyak, saya bilang ke anak-anak, bunganya sekian banyak, ini karena papa punya posisi loh ya. Nanti kalau papa punya, nggak punya posisi belum tahu. Ini sekian banyak, ini karena Sumitomo atau karena dari mana, ini karena gini. Tapi yang bagian ini yang misalkan ada 50, 25. Yang 25 ini sebenarnya duitnya papa juga. Karena dia ulang tahun, papa kirimin, ini balik aja ke sini. Jadi kalau ini karena posisi. Karena posisi kita akan dapat pikir. Saya waktu dia bilang, Pak, anak saya mau ketemu boleh nggak? Loh kenapa? Saya mau doain karena dia kok ngasih papa mama kue ulang tahun. Dan saya pengen kenal sama Om Paulus Pak. Wah saya bilang, waduh, the impact is so big yang saya tidak pernah pikirin. Kenapa? You have the system. Banyak orang punya handphone tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Karena apa? Males. Kenapa malas? Tidak care sama orang. Omong kosong, you grow in care. Kalau Anda tidak punya personal relationship. Dulu saya senang waktu pas ada Tuhan gerakan di camp, tolong tulis ya. Setiap orang tulis masalahnya apa, saya doain satu-satu. Begitu Tuhan gerakan itu, saya tuh nggak pendoa yang begitu. Begitu doain satu-satu. Wah semua pada isi kan. Saya doain satu-satu, beberapa saya telepon, saya bilang, wow, Tuhan begitu saya telepon gini-gini. Capek juga jadi pendoa itu. Nanti jadi pengajar daripada pendoa. Karena jadi pendoa kalau yang gampang kan, ini ada 44 sama itu. Siapa yang doain udah? Malas. Tuhan kau setiap kali Tuhan dalam tulisan nih, bisa nggak saya begitu? Tuhan dengar nggak? Ya dengar. Tapi orang malas itu
44 itu saya tahu ya. Kamu pakai kirim ya ke saya, nanti saya doain. Tapi doanya omyongan. Tuhan nggak tahu KBC tahun ini gitu kan. Masuk depan. Ya bisa. Tapi begitu I put my heart, I put just one big card. Tuhan nggak tahu orangnya. Kayak gitu. Bisa nggak? Dan semenjak beberapa tahun lalu Tuhan bilang, yang kamu doain itu balik ke kamu. Wah, saya kalau pagi ya setiap kantor sekarang saya begitu sampai kantor saya cuma berdoa untuk anak buah saya, berdoa. Dan sekali saya nggak boleh ada kerjaan yang lain, saya berdoa. Ini Pak yang ulang tahun ini saya di depan saya. Waktu saya doain, saya makin perasaan doa yang saya kasih ke mereka itu balik. Begitu saya kasih ucapan mereka, kiranya ucapan Bapak kembali kepada kita, balik kita. Jadi berkat kita itu mengalir. Tapi mau nggak 30 minutes every day sebelum mulai kerja di kantor, duduk, spend time, pray for your people by name. By name yang ulang tahun. Apakah itu perlu Bapak romantis? No. Mau atau tidak? Tapi kalau Anda sudah addicted by name yang ulang tahun. Yang ulang tahun teman berapa sih? Kan nggak mungkin 2000 kalau Pak Jokowi ya repot. Kalau Anda pilih by name dan pilih di antara itu satu yang Anda rasa siapa yang saya call, ikut harilan siapa yang saya call, malam apa, you will feel blessed karena orang yang memberkati orang. Ini kembali karakter seperti ini bisa dikembangkan kalau kita mau. Tapi kalau Anda put everything under di sini, ya nggak bisa. Apalagi yang Anda bos di rumah pun Anda bisa praktekin karakter ini. Ya. Saya belajar banyak waktu ulang tahun perkawinan ke-25, saya sharing 10 tahun. Istri saya juga ribut sama saya, kenapa saya sibuk di kantor Sabtu Minggu pelayanan, nggak mau ngurusin anak semua. Saya anggap saya berkarya buat dia, nggak bisa konflik. Karena saya menganggap saya sebagai tulang punggung, sebab Sabtu Minggu pelayanan saya anggap orang hebat. Padahal nggak mau ngurusin rumah tangga. Anak urusan kamu deh, saya ngurusin gitu. Saya anggap I'm perform like any others kan. Tapi tidak tertentu, nggak bisa. Ya one day, kira-kira 10 tahun perkawinan, one day sudah kerjaan rumah tangga tuh gimana sih? Apa susahnya sih? Kan pakai apa namanya, bed cover gitu-gitu. Kan saya nggak pernah lakukan. Apa bangun itu dia bangun aja, beresin seluruh istri. One day saya pikir saya mau bantu ngerjain pekerjaan rumah tangga yang simpel. Mulai bangun, beresin aja. Apakah itu nih? No. Karena saya lihat dia bersihan, dia saya bisa nggak jadi bersihan? Kalau saya nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau begitu saya mau, dia bisa. Udah. Begitu dia keramas, wanita kan kalau keramas segala macam lama kan. Kebetulan saya coba bikin backup. Ternyata bikin proyek 3 triliun lebih gampang dari backup. Nggak main-main loh, tapi zaman sombong, susah tuh, gengang, wah ternyata kalau dia rapi gini kenapa ini nggak rapi-rapi ya? Ada begini, baru tahu tuh, backup gini dulu dibuka gini, bantalnya dikasih, di ruang, repot banget. Ternyata nggak rapi-rapi, udah setengah mati itu juga nggak rapi. Begitu istri saya one day keluar, kok kayak gitu, dia selesai, bagus. Karena saya tertantang oleh diri saya sendiri. Besok saya coba lagi. Lah begitu saya coba ya saya pintar tuh otomatis tuh. Oh itu skill kok. Betul nggak? Begitu coba. Saya coba gini. Nah sekarang skill ya saya pasti bisa. Itu bantal kadang-kadang saya kalau saya kan pakai ini saya taruh sini nggak bagus juga ya. Coba. Sekarang ya saya bisa. Kenapa? Mau nggak kita? Karakter kita mau nggak bantu istri? Ternyata nggak mau. Begitu sekarang sikat gigi ya, cowok kan gitu aja. Enggak, sekarang saya mau seperti istri saya, bersih ya. Dan sekarang saya lebih bersih gitu. Begitu sikat gigi, enggak ada tuh, saya tinggalin begini enggak ada. Nanti saya beresin. Sampai kerannya itu saya pilih. Sekarang saya tinggal di apartemen tinggal berdua, semua saya bersihin, mesti bagus. Enggak pernah saya tinggal. Kecuali wah mendadak bangun terlambat begitu ya. Hari ini, wah kita bangun terlambat, jadi nggak bisa diberesin. Nggak usah diberesin ya, kita langsung ke airport. Jadi hari ini kalau Anda bertanya sama saya, berantakan. Karena ya
beresin, mandi. Begitu mandi, selesai, saya pasti beresin lagi. Sehingga kalau istri saya malam, Pak saya mandi dulu ya, supaya ada yang beresin. Tapi kenapa saya ada yang beresin? Dia tahu bahwa saya beresin bersih. Kalau dulu saya beresin nggak bersih, ya udahlah. Dan saya pasti beresin. Apa sih bedanya? 10 menit beresin begitu, tapi kita happy beresin. Karena saya mau nggak mau. Apakah karakter saya begitu? Enggak. Oh, I'm the boss kok. Dididik bos kok. Dan waktu saya mau buka baju saya, karakter di rumah saya nggak boleh ya. Saya buka, saya beresin. Apakah saya happy? Happy sekali. Sekarang saya beresin meja itu nggak untuk istri saya, tapi ya bersih aja. Tapi begitu saya rapi, begitu semua bagus, malam-malam saya minta, Imam, dia bilang, I'm ready. Ya begitu. Dua umur nggak usah tahu lah. Tapi karakter itu akhirnya berkembang jadi habit. Jadi habit saya sekarang saya jadi disiplin everything. Kalau saya naik pesawat ke WC gitu, nggak mungkin saya tinggal WC kotor. Never. Begitu WC ada yang kotor, saya bersihin. Taruh di bawah sih gini. Dan saya nggak untuk siapa-siapa. Dan setelah saya bersihin, kadang-kadang saya kayak gitu, dan kayak gitu ya. I don't really mind. Sampai detik ini, saya pasti beresin. Anda kalau WC setelah saya dimanapun, pasti bersih. Untuk apa? My habit. Terus saya pikir, kok saya bisa berubah begini ya? Padahal saya dulu nggak begitu. Character as a choice. Saya mau bersih. Ya akibatnya sekarang karena buat anak-anak. Karena saya demikian berdua rapian, lihat anak-anak begitu tidur, udah lama. Biarlah mereka, jangan kita bersih. Kalau kita bersih mereka biasa. Karena anak kita didik untuk berkata, Mbak, everything is settled. Saya salah siapa? Ya kita. Karena dikit-dikit, Mbak, sepatu, Mbak. Pergi mana-mana, Pak. Betul nggak? Coba dari kecil kita bilang, no Mbak. Dia bisa didik. Ya dengan cara itu semua bisa dikembangin. Jadi anak kamu jadi apa? Tergantung kita. Karena saya beli karakter yang kayak gitu. Bisa dikembangin. Jadi jangan bapak-bapak di sini ya jangan menganggap wah nggak ngomong kosong. Istri-istri nanti pulang. Kalau bapak nggak bisa bersihin begitu, bukan karena karakter, kamu males. Dan kalau saya ngomong enak, karena saya juga bos di kantor. Tinggi sekali, lihat temu saya sudah. Saya kok karena it's a choice. Sama kalau di WC kantor, nggak mungkin saya kepet-kepet. Kenapa? It's a choice kok. It's a choice. Semua it's a choice. Jadi kembali, bisa berubah. Karena kenal dengan istri saya begitu. Akibatnya bisa berubah. Jadi semua yang tadi saya katakan as a leader, is a choice. Kamu mau kayak orang, is a choice. Tapi jangan ngandalin kepala. Mas Google banyak. Mas, ayat-ayat, kalimat-kalimat yang cantik-cantik banyak. Do it. Besok mulai praktek ya. Coba besok siapa yang ulang tahun catat semua di Outlook Anda atau di Outlook. Apa itu kalau pakai kalau agenda itu apa kalau di ini apa? Apa? Kalender. Saya bilang pakai. Nah ini udah bukan gitu. Kalau itu sudah berhaji, jadi udah bertobat sekarang lupa lagi. Enggak tahu itu pasti. Teoritis, begitu kamu pakai kalender, praktekin. Dan besok saya mau ngomong apa yang ulang tahun. Hari ini malam Anda pikir ya, besok ada teman yang ulang tahun siapa? Begini. Anda praktekin, dan lihat banyak. Besok pagi, selamat ulang tahun panjang. Terus begitu, nanti kan kaget. Kau surupan apa bu? Biasanya HBP, wes telat. Terus sekarang begini, ya, saya care sama kamu. Boleh nggak saya doa? Nyanyi berikut, wow, menarik. SS berikutnya, jebol ini. Nggak 44 tapi 100. Kenapa saya ikut SS? Bosku berubah. Dan istri-istri sini terus, wah itu bosnya berubah. Akan bilang suami, Pak kamu harus ikut. Kenapa? Supaya bisa bersih WC. Itu salah konsep. Itu salah konsep. Membantuin saya di sini. Tapi buat apa kita lakukan sesuatu nggak berubah? Yang you feel it, yang you rasain, yang we. Jadi kayaknya di karakter as a choice. I'm sharing you my life. Yang berubah. Bukan karena saya mau. This is not my genuine time. Ya waktu saya belajar.
untuk jadi pelayan, pemimpin sebagai pelayan. Saya nggak mau starting pelayan dengan di kantor saya menjadi servant leader. Mau start di rumah Anda waktu engkau mau ngerjain hal yang seperti itu, yang you are not supposed. Orang Jawa bilang sembodo, ternyata omdo, dan you feel it. Kalau saya sekarang bersihin